Ya. Ketika beliau kuliah di Jerman, ya. Nah, beliau ini ketika datang ke sana itu sebagai terbaik dari Asia. Di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat. Ringkas cerita, saat awal kuliah itu beliau tidak ranking 1, ranking 3. Dan yang ranking 1, ranking 2 orang Yahudi, laki perempuan. Laki perempuan. Nah, penasaran kok mereka kenapa nggak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian aku biasa, tapi kok mereka lebih baik ya? Kenapa gitu? Penasaran Pak B.J. Habibie, nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no, Rudy. Namanya Rudy, panggilnya Rudy kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Does even you? No. Ya, gitu berani bahasa Inggris teteh? Enggak ya, Ustaz balaga. Maka kemudian apa yang terjadi? Lama kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran deh. Kalau kita kasih tahu rahasia kita, kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Nah, akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking 1, ranking 2 di Jerman. Rudy, come here. Ada apa? Ya, kak dia lah orang ngomong ngobrol. Akhirnya cerita dia. Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik. Walaupun ini rahasia kami, tapi kami ingin tahu. Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi. Kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakai pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya, jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book. Kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa, mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Surat apa katanya Bu? Al-Qiyamah, sok baca surat Al-Qiyamah. Ini pesan dari URB. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dibacain itu Pak B.J. Habibie Allah Hokta. Oh, apa Allah Hok bahasa Jermannya, Bu? Hah? Kalian lancar baca Quran? Malu beliau. Orang Yahudi pintar baca Quran, Bu. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf kami. Sehingga saraf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Rahmat Baikuni, Bu. Allahu Akbar. This is our secret ya Rudy. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Thank you very much. See you later. Pergilah Pak B.J. Habibie. Nangis beliau di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu, bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan, pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir. Nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya beliau ranking 1. Terbukti kan? Tanpa diyakini mereka bisa hebat. Hanya dibaca saja mereka bisa hebat. Apalagi diyakini. Nah itulah fungsinya iman kepada Quran. Ibu-ibu yakin dengan Quran kita bisa berjaya? Yakin kita bisa menguasai dunia dengan Quran ini? Yakin? Saya tagih keyakinannya ya. Loh, kan bukan hanya ngaji Bu. Di luar kita harus mengamalkan apa yang kita kaji kan?
Lalu buat apa kita ngaji kalau hanya sekedar konsep Bapak Ibu sekalian? Keburu maktan. Nah ini harus kita amalkan.